Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua, di dalam channel yang sama, Puas Channel Edukasi Kesehatan Wanita menuju hidup yang berkualitas. Pada kesempatan yang baik ini, bincang-bincang kita mengenai singkatan yang mungkin sudah pernah kita dengar. Apa itu? 4T. Nah, kalau kita makan di warung spesial sambal, 4T itu biasanya kan singkatannya apa? Tahu, tempe, telur, terong ya, 4T ya. Tapi 4T yang kali ini kita tidak membicarakan mengenai makanan, tapi mengenai apa? 4 terlalu. 4T singkatan dari 4 terlalu. Nah, segala sesuatu kalau terlalu itu kan nggak bagus ya. Mau ngomong aja, terlalu lapar, kelaparan nggak bagus. Terlalu kenyang, sakit perut juga kan, nggak bagus juga. Nah, yang akan kita bahas kali ini mengenai 4T di dalam dunia kebidanan dan kandungan, ya. Di dalam dunia wanita, ya. 4T, T yang pertama adalah terlalu muda. Nah, kalau ngomong terlalu muda, usia berapa? Yaitu ibu hamil pertama di usia kurang dari 20 tahun. Nah, saya punya pasien, ini serius ya, usia dia datang ke saya dalam usia masih 29 tahun, masih lebih muda dari anak bungsu saya. Dia mempunyai anak pertama sudah 12 tahun, SD kelas 6, dan ini kehamilan yang kedua. Saya sampai bingung, betul Bu, usianya 29, betul. Kelahiran tahun 95 kan 29 ya. Anaknya umur 12 tahun. Berarti pada saat dia melahirkan anak pertama dulu, usianya masih 17 tahun. Berarti menikahnya mungkin umur 16 tahun. Nah, ini termasuk T yang pertama ya, terlalu muda. Mungkin ada yang protes, ya memang jodohnya apa? Deket, jodohnya cetek kalau orang Jawa bilang ya. Mau gimana lagi? Saya jelaskan apa sih resikonya. Kenapa kok kalau primi muda, jadi hamil pertama kurang dari 20 tahun itu berisiko. Yang pertama bisa berisiko anemia. Seperti saya jelaskan dalam tayangan yang lalu. Apa bahayanya kalau anemia pada ibu hamil maupun melahirkan itu? Kemudian juga bisa terjadi komplikasi kehamilan, hipertensi dalam kehamilan. Preeklamsi, pernah dengar juga ya, sudah saya jelaskan dalam tayangan yang lalu. Kemudian juga secara mental, psikologis mungkin belum siap menerima kehamilan di saat teman-teman sebayanya masih remaja, masih senang bermain begitu ya. Kemudian juga resiko terjadinya kemacetan dalam proses persalinan. Jadi pembukaan itu kan yang lancar fase laten sampai dengan pembukaan 3. Fase persalinan, fase aktif mulai pembukaan 4 cm dan seterusnya. Ini bisa terjadi kemacetan. Kalau itu terlalu muda. Nah, kebalikan daripada terlalu muda adalah terlalu tua. Ya, primi tua. Mungkin ada yang protes lagi, dokter, emang jodohnya belum ketemu, walaupun usia saya sekarang udah 31, masa dipaksa? Bukan seperti itu. Tapi pertimbangkan usia reproduksi yang paling bagus tuh memang usia 20 sampai dengan 35. Jadi kalau 30 tahun belum menikah, katakanlah dia baru menikah usia sudah 35, otomatis kan nanti dia hamilnya di usia sudah lebih dari 35. Secara definisi, terlalu tua, primi tua, hamil pertama pada usia lebih dari 35 tahun. Atau lama menikahnya lebih dari 4 tahun. Menikahnya sih umur 29 dokter, tapi udah 5 tahun menikah belum hamil juga. Nah, ini juga termasuk kriteria primi tua tadi. Nah, kemudian pasti ada yang bertanya, apa sih bahayanya kalau terlalu tua baru hamil? Saya katakan tadi, bisa juga terjadi komplikasi kehamilan seperti hipertensi dalam kehamilan. Kemudian juga resiko terjadinya kemacetan dalam proses persalinan. Kemudian juga hal-hal yang lain, yang penyakit sistemik yang tidak kita harapkan itu pun bisa terjadi.
Memang tidak bisa disamaratakan, oh buktinya itu dokter tetangga saya baru menikah umur 39, punya anak umur 40. Ya memang ada kasus demi kasus yang tidak bisa kita buat sama rata. Tapi secara umum, sekali lagi saya katakan bahwa usia reproduksi yang paling bagus itu antara umur 20 sampai 35. Kalau lebih dari 35, termasuk yang primi tua tadi. Jadi tadi sudah primi muda, kemudian ada yang primi tua. Nah, primi tua ini pun dibagi dua ya. Ada primi tua primer dan ada primi tua sekunder. Maksudnya kalau primer itu memang belum pernah hamil sama sekali. Jadi hamil pertama di usia lebih dari 35 tahun dan sebelumnya memang belum pernah hamil. Mungkin karena memang baru menikah atau memang lama menikah tapi belum mempunyai atau belum pernah berkesempatan untuk hamil. Itu yang primer. Kalau yang sekunder, dia sudah pernah hamil. Jadi seperti contoh pasien saya tadi. Dia sudah pernah punya anak pertama umurnya 12 tahun. Nah, berarti yang sekarang ini karena sudah lebih dari 10 tahun anak pertamanya, termasuk di dalam kategori primi tua sekunder. Jadi, hamil kedua atau mungkin ketiga, tapi jarak dari kehamilan sebelumnya itu lebih dari 10 tahun. Itu disebut sebagai primi tua sekunder. Nah, kemudian pasti ada yang tanya, apa sih dokter risikonya? Tetap ada risiko. Kalau terlalu jauh jaraknya itu kembali seperti anak pertama lagi. Risikonya seperti primi tua primer tadi. Ya. Jadi sudah dapat 2 T ya. T pertama terlalu muda, T kedua terlalu tua. Terlalu tua bisa yang primi tua primer, bisa juga yang primi tua sekunder. Oke, tadi saya katakan adanya bahaya terjadinya komplikasi kehamilan seperti preeklamsi, hipertensi, dan juga penyakit-penyakit yang lain. Kemudian T yang ketiga ya, karena kita mau bahas 4T kan. T yang ketiga adalah terlalu dekat jaraknya. Jadi anak pertama umur 1 tahun sudah hamil 7 bulan. Orang Jawa mengatakan apa? Bayi itu meteng telu. Paham ya maksud saya ya? Jaraknya terlalu dekat, kurang dari 2 tahun. Apalagi anak pertamanya lahirnya dengan cara operasi sesar. Nah, kalau terlalu dekat ini berisiko. Berisiko apa dokter? Bisa terjadi perdarahan pasca persalinan atau HPP yang sudah saya jelaskan dalam tayangan yang lalu. Karena terlalu dekat tadi jaraknya. Belum lagi cara kita mengasuh, membagi kasih sayang, apalagi seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja ya, jadi bukan hanya ibu rumah tangga tapi dia wanita karir. Bagaimana caranya harus menyusui kedua anak bersama-sama atau kemudian menitipkan di daycare atau bagaimana, harus perlu bantuan ART atau bagaimana, pokoknya akan timbul berbagai masalah sosial juga ya, selain secara medis berisiko karena terlalu dekat bahaya terjadinya HPP ataupun komplikasi kehamilan yang lain. Nah, kalau dia bekas sesar karena masih kurang 2 tahun, kehamilan yang ini, persalinan yang ini pun berisiko sesar lagi. Padahal saya jelaskan dalam tayangan yang lalu, sekali sesar tidak harus sesar lagi. Kalau indikasinya tidak menetap, tidak absolut, dan jaraknya sudah lebih dari 2 tahun. Oke, jadi terlalu dekat juga nggak bagus ya. Itu yang keempat, yaitu terlalu banyak. Wah, kriterianya berapa dokter banyak itu? 5 kriterianya ya. Kalau disebut grande multipara, G5. Itu artinya hamil kelima, anak keempat, dan seterusnya itu sudah termasuk grande multipara. Kalau misalkan ini hamil yang ke-9 dokter, tapi kegugurannya 3 kali, berarti anak hidupnya sudah 5, ya tetap namanya grande juga. Ya, jadi kalau terlalu sering, jadi sudah terlalu muda nggak bagus, terlalu tua nggak bagus, terlalu dekat juga nggak bagus. Nah, terlalu banyak, maksud saya jaraknya sudah dekat, banyak lagi jumlahnya. Pernah saya ibaratkan ibarat balon ya. Balon tuh kalau ditiup, kempes lagi. Ditiup, kempes lagi. Lama-lama bisa apa? Moto iwaan. Orang Jawa mengatakan moto iwaan itu apa? Seperti menjadi tipis. Jadi rahim kita pun bisa tipis. Apalagi kalau dia bekas sesar. Bolak-balik di sesar 3 kali sesar. Selain risiko perlengketan, bisa tipis dan bisa terjadi robekan. Dalam istilah medisnya, ruptura uteri. Maksudnya robek itu rahim kita bisa. Wah dokter jangan nakut-nakuti, tuh tetangga saya anaknya 12. Kalau dia lahir normal, itu bisa terjadi bahaya HPP. Karena sama tadi ya,
Mekar, kempes, mekar, kempes. Akhirnya suatu saat dia mekar, pada waktu bayi sudah lahir, nggak mau mengkeret lagi. Jadi dia seperti melongo, seperti terbuka begitu rahimnya, perdarahan. Ya, belum lagi resiko apa? Retensio plasenta. Lengketnya plasenta itu juga bisa terjadi kalau terlalu banyak. Makanya saya katakan, kalau program pemerintah keluarga berencana itu sekali lagi bukan melarang orang hamil, tapi merencanakan. Kenapa kalau operasi sesar dokter selalu menyarankan, sudah Bu, ini sudah ketiga, anaknya sudah besar-besar juga, ibu umurnya juga sudah 40, sebaiknya ibu mengikuti metode kontrasepsi mantap, KB steril atau MOW itu tadi. Mungkin masih anaknya 3 laki. Saya selalu katakan sambil bercanda, nggak apa-apa Bu, mendirikan usaha aja pakai nama CV 3 Putra. Kalau 3-3-nya putri ya sudah pakai nama CV 3 Dara. Saya katakan begitu. Karena kalau nuruti harus kepingin laki, pengen perempuan. Sebaliknya kalau perempuan tok pengen laki. Ya kalau 5 jadi keturutan. Ya kalau 5 laki semua. Pendowo 5. Perlu dilakukan apa kalau orang Jawa? Diruat pakai nanggap wayang dan sebagainya. Tapi secara medis ini terlalu berisiko. Sekali lagi, keluarga berencana bukan melarang orang hamil, tapi merencanakan yang terbaik. Belum lagi nanti merencanakan pendidikannya, pola asuhnya. Kan kita kepingin generasi penerus kita itu generasi yang berkualitas. Program pemerintah ini sejak masa kampanye sampai sekarang pemerintahan yang baru, kita tahu bahwa Bapak Presiden kita ya Pak Prabowo dan juga eh, Wakil Presidennya Pak Gibran itu mencanangkan bagaimana mencegah stunting sampai memberi makan siang gratis kepada anak sekolah dan sebagainya. Itu tujuannya nantinya usia reproduksi remaja itu bagus, nantinya memasuki usia pernikahan juga bagus. Kalau nantinya hamil dan melahirkan anak-anak menjadi generasi penerus yang handal. Apa itu yang disebut sebagai generasi emas 2045. Jadi ini bukan hanya slogan, betul-betul. Para sahabat sehat ya, jadi 4T tadi coba kita berjuang untuk kita hindari. Jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, jangan terlalu dekat jaraknya, dan jangan terlalu banyak jumlah anaknya. Agar betul-betul kualitas generasi yang akan kita lahirkan itu generasi handal, generasi sehat. Oke? Cukup jelas? Atau kalau kurang jelas silahkan Anda tulis di kolom komen, nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Kalau ada rasa bahwa edukasi kali ini ada manfaatnya, silahkan Anda like, subscribe, dan komen. Ya, jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar nanti video-video saya berikutnya bisa ada notifikasi pemberitahuan kepada Anda. Dan juga jangan lupa saya ada satu channel lagi yang edisi santai, edisi healing, traveling, family time, karena kesehatan kita tidak hanya butuh kesehatan fisik saja, kesehatan mental itu pun sangat kita perlukan. Acara rekreasi, acara kebersamaan bersama keluarga, bersama teman, itu dapat Anda ikuti di dalam channel saya satunya yaitu Tualip Family. Silakan. Oke, sampai di sini dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam sehat.